Senjakala disangkar Garuda yang hilang asri, kepingan cinta kian runtuh sebab derita teman sejati. Keteduhan belai sayang ibu pertiwi ditumbalkan demi pesugihan, pada janji surga yang luput dari ikhtiar pengendali kehidupan. Perbedaan bukanlah bencana, namun satu tak harus dipaksa sewarna. Bineka tak terbatas pada budaya dan tunggal bukan soal mayoritas sebagai emas dan minoritas bukan tumbal sahaya. Isu krusial nasional dimakan bumi ketika isu sepele pornografi dilangitkan. Individu perusak moral disorot saat kepentingan hidup jutaan rakyat disulitkan. Drama berkedok konten mengandung provokasi buahi pengeroyokan, maka tenggelam berbagai tuntutan di sudut pengasingan. Perusak bangsa sembunyi kuku di balik teriakan harga mati. Racun kelangsungan hidup bangsa samarkan diri pada barisan petinggi. Minyak kelapa dilangkakan, BBM dinaikkan, korban begal membela diri ditersangkakan. Sementara pelaku bangsa leluasa memberikan kesaksian tanpa sangsikan perbuatan. Jika bukan viral sebagai jembatan, mustahil perkara korban dihentikan. Korban kilometer 50 disurgakan, pelaku bengis dianugerahi kebebasan. Petinggi laksana Tuhan berkafir ulama, ulama bermuka pujangga, pujangga pakar perongrong kesadaran berasas sabda kebohongan. Media musuh rakyat kampanyekan kehinaan, kultuskan perusuh laksana Tuhan. Dikotomi sadar dan alpa, lantas sadar diceburkan pada lumpur pekat peraduan. Kemudian dibantai bersenjatakan arit palu di kolam perjudian. Sebab tuan tanah bangsa termakan topeng kesederhanaan. Dihimpit kesulitan baru dikunjungi tamu terlambat bernama kesadaran. Sangkar emas Garuda dirobohkan, sayap perkasa Garuda dipatahkan, tajam mata Garuda dipanah butakan, wibawa Garuda dipaksa tundukkan. Bineka ingkari tunggal bersarung darah, marhai niscita Soekarno segumpal embrio kian gugur dimakan fitnah. Panggung silatan pamor mengguncang asumsi salahkan fitrah, akan perlawanan anak bangsa yang dikandaskan bersarung darah. Hei Bung Karno, buah juangmu kini hancur sebab ulah anak cucumu melacur para Lucifer bernama kuasa. Taji pembual seolah pemilik tunggal Garuda, leluasa kremasi nyawa bangsa, kemudian menabrak konstitusi legalkan prostitusi kekuasaan periode 3, hingga perburuan haram sekolah pemegang tahta, menjajah rakyat seisi negara. Hei anak bangsa, tembok perkasa keadilan dihancurkan, tajam tombak kerakyatan dipaksa kudungkan, tinggi kadar persatuan dikerendakan, nilai kemanusiaan dibinatangkan, keramat keesaan Tuhan bahkan berani dikerdilkan. Pemangku bangsa kerasukan setan penyembah kerakusan, ritual cuci otak tumbalkan rakyat berkedok sejahtera pada taring kebijakan. Nahkoda munafik mengklaim kemampuan di ketiak para preman, lantas ketidakmampuan alas kemunduran, buahi tuntutan penumpangan kekuasaan perancang kehancuran. Nasib provokator penjilat berkedok agama, berkali hampa tanpa kejelasan, sara sebagai amunisi langganan pengikis persatuan. Oleh pemakan feses penguasa, penguasa penjilat pantat memutang gadaikan kedaulatan, yang sedang sekarat dan susah payah dilindungi anak bangsa, meski disiksa dengan berbagai kesulitan. Kami anak kandung bangsa, setiap nadi kami mengalir darah para pejuang. Mirisnya kewarasan kami dipaksa gilakan, kesehatan kami di atas kertaskan di negara sakit-sakitan, dan jiwa kami dipaksa sakitkan. Akal kami dipasung saat kami berjuang mengangkat bangsa kami dari lembah kematian. Kami anak kandung bangsa berjuang sendiri agar tetap hidup di tengah kerasnya tekanan kematian, dalam menentang pembunuhan terhadap kelangsungan hidup bangsa kami tanpa persenjataan. Neraka dirancang dan dilaksanakan sendiri oleh petinggi negara terhadap anak bangsa. Namun tiada pilihan lain selain bertahan dan melawan. Sebab tinggalkan negeri kala diburu kehancuran ialah tindakan pengecut tanpa dasar pembenaran. Garudaku, terbangmu kini tiada bertameng, sebab gagah matamu tak lagi berparas. Jika silamu masih setia bernafas, hendaklah terbangmu kau bentengi. Haramkan ia berburu pada pengejaran surga tanpa perisai.